saat kampanye kemarin ya, ada misalnya kelompok tim yang menggunakan buzzer influencer yang seolah-olah mereka paham betul soal politik dibandingkan dengan expert yang berbicara, maka kemudian ini akan membuat pembiasan informasi. Dan ini telah terbukti ya oleh lewat kajiannya University of Oxford. Kemudian yang kedua, politik programatik itu belum menjadi arus utama. Jadi kemarin sudah muncul agenda-agenda yang bersifat politik programatik. Di nomor 1, nomor 3 itu muncul lewat desak Anies, lewat tabrak Prof kayak gitu. Itu adalah agenda politik programatik. Tapi ketika kita berhadapan dengan agenda politik non programatik yang tidak mengedepankan gagasan, ide kayak gitu, masyarakat akan sangat mudah untuk dimanipulasi dengan istilah gemoy, joget-joget kayak gitu ya. Itu sesuatu yang sangat tidak mendidik masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada situasi kita hari ini. Nah, yang terakhir adalah merawat kemiskinan dan ketimpangan serta kebodohan sebagai komoditas politik. Jadi, kemiskinan, kebodohan itu adalah komoditas politik yang terus-menerus dirawat dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu. Mereka didatangi ketika saat pemilu, di luar daripada pemilu mereka akan merasakan nasibnya, kayak gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi sangat miris? Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Indonesia itu baru setara kelas 2 SMP. Baru kelas 2 SMP. Kemudian yang namanya kebodohan erat kaitannya dengan kemiskinan, karena kita nggak punya opsi pilihan hidup tentang apa alternatif profesi yang bisa kita raih. Di saat negara punya wacana tentang generasi emas, di setiap perempatan jalan yang muncul adalah generasi silver kayak gitu. Ini kan menjadi paradoks dalam demokrasi kita, ada gap di sana. Oleh karena itu, 3 hal ini yang saya kira menjadi sangat penting dan menjadi prioritas bagi pemerintah ke depan. Seharusnya berfokus pada bagaimana reformasi sistem politik seperti yang disampaikan oleh Fadil. Kemudian adalah perbaikan kebijakan publik ya, yang basisnya harus politik programatik. Yang terakhir adalah bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan kemiskinan, ketimpangan dan kebodohan. Karena menjadi sakit, miskin dan tidak terdidik itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bagi masyarakat. Saya kira itu dulu respon dari saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mas Alfat atas tanggapannya. Mungkin kita lanjutkan dengan tanggapan dari Mbak Novi. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih teman-teman Election Corner, teman-teman UGM, mahasiswa, teman-teman jurnalis dan teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Novi. Saya dari LKIS, Lembaga Kajian Islam dan Sosial, yang berada di Jogja dan konsen pada isu demokrasi, terutama pemilu dan pilkada saat ini. Nah, kalau tadi pemaparannya yang sangat keren ya, penelitian ini menurut kami luar biasa. Kenapa? Karena jarang kemudian penelitian langsung memetakan koalisi pemenangan pilkada itu potretnya seperti apa. Ini luar biasa teman-teman, dan ini membuat kami juga tersadar bahwa mapping politik atau peta-peta ini perlu untuk melihat sebagaimana oligark di daerah itu cukup kuat atau dominasi partai itu menjadi kuat gitu. Kalau pilkada ini sebenarnya kalau dibilang menurunnya partisipasi masyarakat memilih, iya, karena jarak antara pemilu dan pilkada ini hanya 9 bulan dan waktu efektif kampanye hanya sedikit. Tidak banyak masyarakat yang mengenali siapa calon wali kotanya, bupatinya, itu siapa, latar belakangnya apa, kecuali mahasiswa ataupun dosen dan guru gitu, yang kemudian punya literasi membaca yang bagus. Tetapi bagi masyarakat di grassroots, teman-teman disabilitas, teman-teman pedagang, ojek dan sebagainya itu kemakan dengan hoax, berita-berita bohong yang kemudian sengaja diciptakan untuk mengadu domba. Apalagi buzzer sekarang ini kan udah kayak kacang goreng yang dijual di Shopee juga ada gitu, kalau kita mau beli gitu kan. Nah, tergantung kemudian narasi yang mau serang itu apa, itu tinggal pesen di Shopee. Sayangnya itu kemudian dukungan marketplace itu ada untuk membeli buzzer. Nah, itu repot juga gitu. Nah, entah itu toko online, toko hijau ataupun TikTok dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian fenomena ini kalau kemudian kita lihat 2019-2017 sangat berbeda. Di 2017 ujaran kebencian, kemudian
menyerang salah satu tempat ibadah, tiba-tiba mencabut untuk mendukung, mendulang suara karena mendukung ini gitu, itu terjadi. Tetapi di 2024 itu tidak terjadi gitu. Kita sempat memprediksi bahwa 2024 akan banyak ujaran kebencian yang menyerang ras, suku dan sebagainya, agama terutama, karena agama ini mainan empuk bagi politisi gitu. Kita prediksi ke situ, ternyata enggak. Ternyata lebih banyak. Tadi Mas Alfa juga bilang bahwa pilkada ini diwarnai dengan money politik, yang dimana ini cukup banyak gitu tersebar. Kalau teman-teman ingat kasus yang ketangkap money politik di Sleman gitu. Nah, tetapi yang di wilayah-wilayah lain kan tidak gitu. Karena cara untuk mentransfer, cara memberikan itu beragam, entah lewat barang, entah lewat titipan, entah lewat apa gitu. Dan itu mempengaruhi suara warga. Nah, suara untuk memilih maksudnya. Ketika kemudian di nasional melakukan pilkada serentak, yang ini pertama kali di Indonesia melakukan pilkada secara massal, ini juga berakibat pada bagaimana suara warga atau kebutuhan masyarakat itu direspon oleh calon-calon. Karena itu juga tidak pernah dipikirkan oleh calon-calon gitu. Dan calon-calon ini untuk menjadi calon itu kan ada mahar-mahar politik yang dibayar, dan nominalnya juga tidak kecil, itu sangat besar. Dan kalau dihitung-hitung, kalau menjabat itu kembalinya berapa tahun gitu, itu kalau dihitung-hitung nggak logis juga gitu, dengan gaji beliau yang kemudian bisa dihitung pakai kalkulator gitu. Nah, tetapi kemudian kita melihat apakah kemudian ketika menjabat memang benar-benar memperjuangkan masyarakat. Ketika janji-janji yang kemudian dia utarakan, ya membela. Tetapi ketika 100 hari pertama dia bekerja atau setahun pertama dia bekerja, setelah itu udah lupa gitu. Terutama untuk teman-teman minoritas gitu yang sampai saat ini juga terus diperjuangkan. Nah, saat ini memang kita penasaran seberapa signifikan sebenarnya janji politik itu mempengaruhi suara warga di pilkada. Ini cukup menarik gitu fenomena ini, karena kalau kita lihat peta di Indonesia, di Aceh misalnya, kenapa kemudian di Aceh itu suara independen menang dibanding di wilayah-wilayah lain? Karena ada masyarakat sipil yang terus mengawal proses pilkada, ada pengawasan partisipatif, bagaimana kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan pemilihan, edukasi politik dan sebagainya. Walaupun kita tahu ada kanun-kanun yang kemudian menghambat soal kebebasan beragama dan berkeyakinan ya. Tetapi di situ menarik masyarakat sipil, ada namanya Gerak Aceh, ada namanya Kamu Depres gitu, yang melakukan upaya-upaya mengawal demokrasi di sana. Begitupun di Ambon gitu, ataupun Maluku, Jakarta dan Jogja. Di Jogja teman-teman Election Corner, Elkis, teman-teman Koalisi Lintas Isu dan anak-anak muda untuk mengawal partisipatif pemilih itu cerdas gitu. Kalau mau memilih itu pilih dengan melihat visi-visinya, dan itu terus didorong dengan debat-debat yang dilakukan secara terus-menerus. Tidak hanya dilakukan oleh teman-teman KPU, tapi masyarakat sipil dengan deliberasi Koalisi Lintas Isu itu melakukan upaya pertemuan antara kebutuhan warga dengan janji partai politik atau janji calon-calon. Itu langsung dipertemukan dan langsung formatnya dibalik gitu. Nah, hal-hal seperti itu hanya dilakukan di satu titik gitu. Sayangnya itu tidak banyak masyarakat sipil yang melakukan pengawalan di wilayah-wilayah untuk ngomongin khusus pilkada. Ketika kita ajak teman-teman gitu untuk ayo kita lakukan pengawasan partisipatif di beberapa daerah, waduh isunya kok sensitif gitu. Ini berat ini gitu. Malah kadang-kadang condong memilih ke 1, 2 ataupun 3 gitu. Kalau kemudian kita ngomongin partisipatif, tentu kita harus independen dan netral. Itu akuntabilitas yang harus dijaga. Nah, lalu ketika kita tadi lihat peta di mana wilayah kotak kosong itu ada 37 wilayah, yang itu menurut kami juga fenomena yang sangat menarik. Kenapa kemudian disandingkan dengan kotak kosong supaya menang. Tapi
kelolosan di dua wilayah, Palangkaraya dan Bangka gitu, yang akhirnya malah menang kota kosong. Salah satunya di Gresik ya, karena kemarin di Gresik itu kalah juga kota kosong, tetapi dominasi masyarakat untuk udah pilih kota kosong dibanding ini karena ini akan melanjutkan oligarki gitu. Dia di belakangnya ada ini gitu. Bahkan siapa di balik layarnya aja tersebut. Kalau teman-teman itu sering menggunakan thinking working political analysis, TWP dan PA, itu peta politik juga, untuk melihat sukarela. Walaupun kalau kita lihat di pilkada itu ancaman intimidasi itu cukup tinggi, entah bagi calonnya atau entah bagi pemilihnya. Kalau udah mulai masuk ke pemilihan, maka pemilihnya banyak. Kalau kamu nggak memilih A, nanti kamu nggak dianggap saudara. Kita putus saja, kita cerai aja. Itu terjadi kemarin di pilkada. Ada salah satu orang yang cerita gitu. Ketika pemilihannya berbeda, itu menjadi malapetaka bagi hubungan keluarga. Nah, itu terjadi gitu. Nah, maka kemudian kita tertarik untuk melakukan riset tambahan gitu terkait dengan seberapa signifikan janji politik mempengaruhi suara warga, karena itu udah masuk ke ranah personal, yaitu hubungan keluarga gitu. Nah, lalu juga beberapa catatan kami melihat situasi pilkada ini, memang penyelenggara pemilu, entah itu pengawas, itu juga merasa kelelahan karena habis pemilu dengan berjibaku, dengan urusan yang kemudian melihat calegnya yang banyak banget tanpa masyarakat tahu bahwa calegnya itu siapa aja, itu aja sampai nggak kenal, di baliho-baliho aja nggak tahu gitu, kecuali yang baliho yang besar-besar kayak Yasinta misalnya, itu masyarakat tahu Yasinta itu siapa karena balihonya besar. Tapi kalau yang nggak pasang baliho atau balihonya kecil-kecil itu nggak tahu. Dan itu kemudian secara nggak langsung teman-teman di Bawaslu, KPU itu juga kelelahan gitu. Langsung ada ruang-ruang untuk teman-teman beraspirasi melalui aksi dan sebagainya atau diskusi dan sebagainya gitu. Tapi di wilayah-wilayah terpencil itu sulit gitu. Apalagi untuk teman-teman minoritas yang sudah rentan, dia disabilitas, perempuan, penghayat, aduh berat banget gitu. Nah, triple minoritas, tapi juga ada gitu, itu ada dan nyata gitu, dan suara-suara mereka karena minoritas jarang banget didengar. Nah, Elkis bersama dengan teman-teman jaringan memang mengawal bagaimana suara warga dan partisipasi teman-teman rentan ini bisa diperjuangkan di pilkada. Dan kalau kita bicara debat, ya debat pilkada itu menjadi ajang untuk kita melihat seberapa kompeten calon-calon itu. Ketika kami membuat pertanyaan debat untuk kemarin pilkada calon bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Kulon Progo dengan 3 perumus dengan 9 panelis gitu, itu juga cukup menguras energi yang luar biasa. Di situ kemudian kita menemukan beberapa fakta-fakta bagaimana kemudian masyarakat di situ tuh banyak yang pergi gitu, terutama orang muda untuk menjadi atlet di kabupaten sebelah gitu. Artinya di kabupaten itu kan juga minim atlet gitu, salah satunya. Dan ada hal-hal soal kemiskinan yang kemudian tadi dipelihara, ketimpangan antara si kaya dan si miskin itu juga terus dipelihara gitu. Kenapa? Karena itu untuk modal besok gitu. Kalau kemudian 5 tahun lagi mau nyalon. Nah, itu yang kemudian catatan-catatan yang kita terima gitu dan kita buat kemarin pas debat, dan kita tanyakan seberapa janjinya itu seperti apa untuk memberikan akomodir terhadap teman-teman rentan dan sebagainya. Ya tentu jawabannya beda-beda, dan tentu itu kan di luar kontrol partai ya, ataupun orang dengengan di belakang. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan itu nggak ada yang tahu gitu dan spontan gitu. Walaupun dengan mekanisme yang dilakukan oleh KPU ya, dengan amplop terus kemudian dibacain oleh moderator, tetapi pertanyaan itu kan disiapkan jauh hari sebelumnya dan mereka belum tahu apa pertanyaannya. Jadi itu juga bisa melihat seberapa punya kapasitas si calon-calon itu. Nah, jadi menurut saya ini kan yang menarik ya. Mengapa demikian? Karena
adanya mobilisasi koalisi besar ini, khususnya mungkin ya di Jawa ya. Kalau misalnya dilihat tadi datanya, di Jawa itu mungkin paslon yang mencalonkan diri itu mungkin hanya 2, 3 ataupun maksimal 4. Sedangkan di luar Jawa itu ada mungkin bisa sampai 5 calon. Ini mungkin bisa dilihat dengan prakondisi pemilihan sebelum pemilu gitu. Untuk resource selanjutnya, dimana kalau di Jawa kan sangat seksi ya, apalagi mungkin ada istilah Jawa adalah kunci, dimana di Jawa itu ada 118 sampai 120 juta pemilih ya. Nah ini menjadi hal yang menarik, atau sekitar 58% dari total jumlah pemilih yang ada di Indonesia. Ini menarik karena mungkin prakondisi pemilihan yang ada di Jawa ini bisa untuk resource di kemudian hari gitu. Nah mungkin implikasi atau dampaknya koalisi kecil yang ada di daerah, mungkin ini mendengar kisah ya, soal kisah di daerah itulah. Apa sih implikasinya ketika nanti berlawanan dengan koalisi yang ada atau koalisi pemenang? Itu sampai ada di suatu pulau yang memiliki bandara gitu. Itu sampai bandaranya ditutup karena berlawanan politik gitu loh, berlawanan dengan politik. Bahkan sampai di tingkat kepala puskesmasnya dia sampai dicopot karena berlawanan dengan pemilihan atau koalisi pemenang yang tadi gitu Pak. Nah itu menjadi yang menarik ya, karena balik lagi entah resource ini, koalisi besar ini akan digunakan untuk pemilu selanjutnya atau bagaimana, dimana konsolidasi politik itu sudah terjadi gitu Pak. Jadi istilahnya mungkin ada bagi-bagi kue lah. Partai di sini mungkin mencalonkan diri, di sana daerah lainnya mencalonkan diri, gitu sih. Itu yang menjadi hal yang menarik Pak. Karena dampaknya bukan hanya di tingkat konstituennya sampai di tingkat bawah itu loh, sampai kepala puskesmas saja sampai bisa dicopot gitu jabatannya. Kemudian kalau dilihat dari baik atau tidaknya, mungkin dari saya kalau melihat dari tadi ya, saya paparkan tadi, itu menurut saya kurang baik kalau esensi demokrasinya, karena esensi demokrasi itu sendiri kan jadi hilang karena kita sudah bisa memprediksi itu siapa pemenangnya. Sedangkan tadi demokrasi yang baik adalah predictable prosedur, unpredictable result, di mana mungkin para calon pemilu atau yang akan ikut dalam pilkada ini mereka sudah tahu prosedurnya seperti apa. Yang harusnya nggak tahu kan hasilnya seperti apa. Tapi dari hasil penelitian tadi hampir 75% atau hampir kurang dari 1/4 itu kita sudah tahu pemilihnya siapa gitu. Kalau itu tanggapan saya itu sih. Koalisi yang besar ini tentu merupakan fenomena yang menarik ya untuk dikaji. Sepengetahuan saya di Indonesia belum banyak yang concern ke isu ini, karena biasanya mereka melihat aspek kandidasinya saja. Tapi untuk melihat bagaimana peran dari koalisi ini belum cukup terbaca gitu ya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Fadil dan teman-teman Election Corner ini merupakan hal yang saya kira punya novelty yang kuat gitu. Kemudian terkait dengan bagaimana mempertemukan kepentingan pusat dan daerah dalam formasi pilkada, ini menjadi hal yang sangat penting ya. Konfigurasi politik lokal itu jelas berbeda dengan konfigurasi politik di level nasional. Di level nasional kita mungkin tidak akan pernah melihat bagaimana PDIP berkoalisi dengan PKS misalnya, karena berbeda dengan ideologi mereka. Di DIY ada 2 kabupaten kota yang koalisi, kabupaten ya, kota enggak, kabupaten yang koalisi di Kulon Progo kayak gitu ya, di Gunung Kidul kayak gitu, mereka bisa berkoalisi. Di beberapa daerah bisa berkoalisi, dan saya yakin, aku yakin kayak gitu di nasional nggak akan bisa kayak gitu. Jadi ada perbedaan konfigurasi politik antara cara kita membaca nasional dengan daerah, karena lagi-lagi tadi ya, kepentingan di daerah ada sesuatu yang sangat berbeda, dan ini umumnya terjadi karena distribusi resource ya yang kemudian harus dibagi gitu. Kemudian terkait dengan disinformasi yang ditangkap dari influencer bukan media mainstream, ini jelas ya. Makanya tadi saya memberikan notifikasi bahwa ini trennya terjadi secara global, bukan hanya di Indonesia, ada di 81 negara di seluruh dunia kayak gitu, yang kemudian memprediksi bahwa peran dari buzzer dan influencer ini dilakukan secara skala industri kayak gitu. Dan itu bayangin ya, kalau misalnya kita melihat di nasional, di pemilu,
Jadi membayar buzzer sebegitu besarnya kan luar biasa. Dan ketika terpilih buzzer pun ada pendanaannya kayak gitu. Ini kan menarik nih, negara memprovide dana kayak gitu ya buat membayar buzzer untuk melawan masyarakat kayak gitu ya. Nah, jadi ketika ada aksi-aksi Indonesia Gelap bla 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 segala macam, ada tuh respon yang kemudian muncul, dan itu muncul dari aktor-aktor yang difasilitasi oleh biaya oleh negara gitu. Lantas bagaimana cara mendidik masyarakat? Pertama, institusi keluarga harus bisa memberikan peran dan fungsi terkait dengan edukasi dan literasi politik kayak gitu. Nah, permasalahannya adalah keluarga di Indonesia itu tidak menjalankan peran yang sangat penting dalam proses institusionalisasi edukasi politik kayak gitu. Dan di mana mereka belajar? Apakah mereka semua harus masuk ke departemen politik pemerintahan? Kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi harus ada institusi yang berupaya untuk merawat dan mengedukasi masyarakat, anak-anak kita, generasi datang terkait dengan politik. Siapa ya? Dimulai dari keluarga kayak gitu. Kemudian dari lingkungan pertemanan kayak gitu ya, inner circle-nya itu sangat mempengaruhi preferensi politik mereka, preferensi memilih kayak gitu. Itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk di dalam pendidikan. Nah, yang saya khawatirkan itu dalam 1 dekade terakhir malah justru terjadi depolitisasi di dalam kampus, dan itu muncul akibat adanya MBKM. Sekarang mahasiswa itu senang banget tuh lulus cepat, nggak mau ikut-ikutan BEM-an, demo-demoan kayak gitu, itu ada kayak gitu, tapi tidak cukup tidak cukup digerakkan oleh institusi secara formal. Itu sifatnya responsif, ada satu peristiwa mereka merespon, tapi secara kelembagaan, secara institusional sangat lemah gerakan mahasiswa sekarang. Ini karena apa? Terjadi hyper individualism. Mahasiswa diminta, dipaksa seperti kuda di pacuan kuda, ibarat terus-menerus berlari tanpa ada waktu untuk refleksi kayak gitu. Dulu orang lulus terlambat nggak ada masalah, HB 10 lulus lama UGM tetap bisa jadi gubernur kayak gitu. Terus kemudian Ganjar lulusnya lama tetap bisa jadi gubernur juga kayak gitu. Ada orang IPK-nya jelek bisa jadi wakil presiden kayak gitu. Sekarang kita itu kalau lulusnya lambat, kamu akan rugi karena harus membayar lebih mahal kayak gitu. Nah, ini menyebabkan orang itu jadi fokus dengan urusan masing-masing. Nah, ini peristiwa hyper individualism yang itu ujungnya adalah soal depolitisasi di kampus. Jadi ini kombinasi ya untuk merawat dan memperbaiki nalar publik kita termasuk literasi politik. Perbaikan itu harus dimulai dari lingkup yang paling kecil, institusi keluarga, institusi masyarakat, institusi pendidikan formal gitu. Jadi semua memainkan peran. Saya kira itu responnya yang mendominasi.